teman-teman, selamat datang kembali di channel Self Defense Class Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teknik bagaimana caranya bertahan dari ancaman, teman-teman. Yang mana sekarang kita tidak akan dulu membahas mengenai teknik pukulan ataupun tendangan. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas teknik kembali. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh rekan saya, kali ini kita tidak akan membahas teknik memukul atau teknik menendang. Saya memberikan teknik memukul dan menendang itu hanya sebagai dasar untuk pembelajaran kita selanjutnya. Nah, Bang, kenapa sih kok harus belajar memukul dan menendang dulu? Yang seperti kita tahu, itu adalah dasar bagaimana cara kita memukul dengan tepat, menendang dengan tepat. Walaupun kita belajar teknikan langsung seperti kebanyakan yang lain, belajar langsung teknikan itu sepertinya tidak akan masuk dan tidak akan bertenaga. Nah, kita memberikan dulu dasar supaya pukulan atau tendangan itu memiliki kekuatan atau power yang cukup lumayan menyakitkan kalau terkena musuh. Seperti itu adalah teknik dasar intinya. Nah, kali ini kita tidak akan membahas teknikan dulu, mungkin di video-video nanti kita akan membahas teknikan lagi. Nah, kali ini kita akan membahas cara membela diri kita jika mana ada yang macam-macam atau ancaman yang ngajak ribut seperti itu, atau ada yang merangkul, yang sebagian besar masyarakat di Indonesia kalau ribut itu pasti sering merangkul. Nah, di video kali ini kita akan mematahkan bagaimana cara kita melepaskan diri dari rangkulan tersebut, seperti itu ya. Oke teman-teman, langsung saja kita aplikasikan ya. Silakan untuk lihat. Tolong kameramen. Kalian bisa Nah, biasanya orang yang termakan oleh emosi akan melakukan hal tersebut. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk mematahkannya, ya? Bagaimana cara kita untuk melepaskan tangan tersebut? Kebanyakan masyarakat Indonesia untuk melepaskan tangan tersebut ini memakai tenaga. Nah, kalau memakai tenaga, kalau lawan kita lebih kuat atau tenaganya lebih besar, kita akan kalah, seperti itu ya. Kita akan berusaha melepaskan segimanapun, kita tidak akan bisa. Bagaimana cara agar dia melepaskan tersebut, ya? Nah, seperti ini caranya. Seperti itu. Jadi caranya adalah sikut diadukan dengan engsel tangan ini, ya. Nah, walaupun tenaga musuh lebih besar, tapi karena ini engsel, kalau musuh menggunakan tenaga yang sangat kuat, dia akan patah karena melawan. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Kita langsung hantamkan si telapak tangan ini ke rahang, lalu dibarengkan dengan sautan kaki ya, seperti itu, agar musuh jatuh, seperti itu ya. Nah, itu adalah teknik yang pertama. Sekarang lanjut teknik yang kedua. Nah, kali ini penjelasannya itu bagaimana kalau ada orang yang mendorong kita, ya. Kalau kita maju, kita akan sakit di sini, ya. Nah, itu bagaimana cara lawan mendorong kita, lalu akan memukul. Nah, pertama-tama kita tahan dulu si tangan ini supaya tidak bergerak, ya. Nah, kemudian di tangan ini kita tahan dengan bagian sikut. Nah, seperti ini. Dengan cepat kita hentakan ini, lalu kita hantam ke sini dengan sikut, menghantam rahang, lalu kita ambil dari belakang, lalu pakai lutut untuk menusuk ke ulu hati, seperti itu ya. Ini teknik yang mematikan sekali kalau ada yang macam-macam dengan Anda.
Nah, kita lanjut ke teknik yang ketiga. Nah, kebanyakan orang Indonesia kalau memisahkan atau bernafsu dengan lawan, pasti akan seperti ini. Pasti akan merangkul, pasti akan menahan kita. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk melepaskannya? Kalian lihat tangan ini fungsinya untuk menahan tangan yang ini, seperti ini. Nah, yang ini kita gunakan sikut kita untuk mencari celah, seperti itu, mencari celah lalu dihentakkan. Saya kasih contohnya. Maju. Seperti itu. Rekan saya kesakitan. Ya, nah seperti itu. Caranya tangan ini seperti ini untuk menahan. Karena pasti musuh akan terfokus dengan tangan yang ini, karena tangan ini melawan gitu. Pasti kekuatan musuh terfokus ke sini. Nah, lalu setelah itu karena ini sudah agak longgar ataupun mau kuat juga tidak apa-apa, kita mencari celah ke rusuk. Dimana sikut kita itu mencari celah ke rusuk, lalu dalam keadaan maju. Nah, kita cara melepaskannya dari ini bagaimana? Yaitu dengan memasang kuda-kuda lalu dihentakkan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi si rangkulan itu akan terlepas karena si karena si rusuk ini pasti kesakitan seperti itu. Nah, mungkin 3 teknik itu aja. Saya peringatkan untuk jangan dipakai sembarangan. Pakai dalam keadaan terdesak atau keadaan yang tidak bisa membela diri sendiri, seperti itu. Karena teknik ini cukup mematikan sekali, cukup berbahaya untuk dilakukan, seperti itu. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Saksikan untuk teknik bertahan atau teknik menghindari ancaman selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.